Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky. Baik, kali ini kita akan membahas tentang pentingnya disiplin waktu dalam kehidupan sehari-hari. Baik, apa sih itu disiplin waktu? Disiplin waktu adalah kemampuan seseorang untuk mengatur dan memanfaatkan waktu secara bijak dan dilakukan secara konsisten. Kemudian, apa sih manfaat dari disiplin waktu? Ada 3 segi manfaat yang didapat dari disiplin waktu, dari segi pendidikan, pekerjaan, dan juga kehidupan sehari-hari. Dari segi pendidikan, kita bisa menghindari kebiasaan menunda-nunda atau prokrastinasi, juga bisa memaksimalkan waktu belajar dan meningkatkan hasil akademik nantinya. Nah, dari segi pekerjaan, kita bisa menyelesaikan tugas secara tepat waktu, juga bisa meningkatkan reputasi profesional kita karena kemampuan kita dalam mengatur waktu yang baik. Dan dari segi kehidupan sehari-hari, aktivitas kita akan lebih teratur dan lebih terencana. Juga kita akan mempunyai lebih banyak waktu untuk keluarga, teman, hobi, dan mempunyai istirahat yang cukup karena semua telah teratur dengan baik. Kemudian, apa sih penyebab dari kurangnya disiplin waktu? Yang pertama, karena tidak punya prioritas atau tujuan yang jelas. Yang kedua, terlalu banyak gangguan seperti scroll medsos yang kebablasan, dan juga terlalu sering bermain game online. Dan juga kebiasaan menunda-nunda atau prokrastinasi yang tadi. Nah, yang keempat juga tidak memiliki jadwal atau perencanaan aktivitas yang baik. Kemudian, di sini ada tips meningkatkan disiplin waktu. Yang pertama, buat jadwal harian. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan aplikasi pengatur jadwal aktivitas teman-teman di handphone masing-masing. Yang kedua, prioritaskan tugas. Di sini bisa menggunakan metode Eisenhower Matrix atau mengelompokkan tugas dari yang penting ke mendesak terlebih dahulu. Kemudian, hindari distraksi. Nah, di sini kita bisa mematikan notifikasi handphone selama bekerja ataupun selama belajar. Kemudian yang keempat, terapkan aturan 80/20. Maksudnya, fokus pada 20% tugas yang memberikan 80% hasil. Nah, contoh sederhananya, jika kita mau ujian, daripada membaca semua teks yang ada di buku, lebih baik kita membaca 20% materi penting seperti rangkuman, latihan-latihan soal, ataupun istilah yang akan sering muncul. Nah, ini akan memberikan 80% peluang itu akan muncul di soal. Kemudian yang kelima, tetapkan batas waktu. Di sini kita harus menetapkan tenggat waktu terhadap aktivitas kita yang kita lakukan. Kemudian yang keenam, istirahat secara berkala. Kita bisa menggunakan metode Pomodoro atau 25 menit fokus, 5 menit istirahat, 25 menit fokus, 5 menit istirahat. Nah, ini akan memberikan fokus yang lebih baik saat kita bekerja atau belajar daripada terus-menerus tanpa istirahat. Nah, jadi kesimpulannya, disiplin waktu adalah kunci keberhasilan seseorang dalam menjalani pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian bonus di sini ada kata-kata pengingat, waktu adalah hal yang paling kita inginkan, tetapi paling sering kita sia-siakan. Saya Muhammad Rizky, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.